Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Ganjar Pranowo berterima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden 2024 mendatang. HUT ke-77 TNI, kami hadirkan sosok tentara yang tidak hanya menjaga keamanan negara, tapi juga menjadi guru agama. Peci belangkon batik, inovasi peci yang memadukan motif batik dan bentuk menyerupai belangkon. Aksi empati bagi para korban tewas dalam insiden kelam di Stadion Kanjuruhan masih berlanjut. Di Jepara misalnya, ribuan supporter Persijap menggelar doa bersama polisi di halaman Stadion Gelora Bumi Kartini. Suasana haru mewarnai doa bersama ribuan supporter Persijap Jepara di halaman Stadion Gelora Bumi Kartini. Aksi ini bentuk empati supporter Persijap bagi para korban tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Selain para pendukung Persijap, polisi turut membaur ikut doa bersama sambil menyalakan lilin. Peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang menjadi duka dan pelajaran berharga bagi seluruh penggemar sepak bola. Harapannya, kejadian memilukan tersebut tidak terulang. Sementara itu di Kudus, 1.200 pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 menggelar aksi empati dan solidaritas dengan sholat gaib dan istighosah. Mereka berharap para korban luka yang masih dirawat di rumah sakit agar segera pulih. Sedangkan bagi keluarga yang ditinggalkan para korban tewas diberikan ketabahan. Sebelumnya, Kementerian Agama mengimbau seluruh yayasan pendidikan madrasah melakukan tahlil dan sholat gaib untuk mendoakan para korban insiden Kanjuruhan. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 2,9 kg asal Malaysia. Pengirim mengemas narkoba dalam kardus dengan dicampur pakaian bekas. Pengedar narkoba bernama Ahmad Faisal tidak berkutik saat dibekuk tim bidang berantas BNN Provinsi Jawa Tengah di dekat Pasar Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Sedianya pelaku hendak mengambil paket berisi sabu-sabu seberat 2,9 kg asal Malaysia sesuai kesepakatan dengan perusahaan ekspedisi. Ahmad diduga merupakan jaringan narkoba internasional. Untuk melabui tugas, narkoba dimasukkan dalam jerigen bercampur pakaian bekas. Narkotika sebanyak 2,9 kilo atau tepatnya 2.925 gram. Kemudian barang bukti narkotikanya satu buah HP, satu paket berisi kardus untuk menyimpan sabu yang dicampur dengan pakaian bekas, kertas dapur dan 2 jerigen warna biru. Seperti pada kasus jaringan narkoba internasional lainnya, pelaku mengaku tidak mengenal pengirim karena hanya berkomunikasi melalui telepon. Sampai memesan barang itu atau bagaimana kok barang diantar ke jenengan? Dipinjam KTP. Ya. Dipinjam KTP. Ya. Ceritakan Pak. Ceritakan sama yang order sini. Kalau yang 2000 tidak kenal Pak. Order sini mana yang atas nama Nikmat itu kenal. Itu yang pinjam KTP saya. Ceritakan dari itu kok sampean mau bisa menyamperin di pasar itu gimana ceritanya? Ya di telepon sama paket. BNN masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap pengirim sekaligus mata rantai jaringan di Jawa Tengah. Secara terpisah, BNN juga bersama Bea Cukai menangkap 4 tersangka pengedar narkoba lainnya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. KPPBC Tanjung Mas. Pelaku pembunuhan gadis remaja yang jasadnya dikubur di rumah kosong akhirnya ditangkap polisi. Pelaku diduga membunuh korban karena takut perbuatan intimnya dengan korban menyebabkan kehamilan. Pelaku sempat buron setelah menguburkan jasad korban di belakang rumahnya.
Polisi menghadirkan pelaku yang diduga membunuh Supriyanti, gadis 16 tahun warga Dusun Tegal, Parakan, Temanggung. Pemuda berusia 17 tahun dengan inisial R adalah kekasih dari korban yang dibunuhnya. Warga Dusun Bakal Desa Campurjo, Kecamatan Tretep, Temanggung sempat menjadi buruan polisi setelah melakukan pembunuhan. Polisi juga menemukan barang bukti, diantaranya pakaian dalam korban, baju pelaku, alat penggali tanah, sepeda motor, serta alat komunikasi handphone. Motivasinya adalah sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban Pak atas perbuatannya melakukan persetubuhan. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan melakukan kejahatan. Dari hasil pemeriksaan sementara pada tanggal 20 September lalu, korban dijemput dengan sepeda motor dan diajak ke rumah pelaku yang saat itu dalam kondisi sepi. Saat berdua di rumah, keduanya menenggak minuman keras. Dalam kondisi mabuk, kedua sejoli yang sudah berpacaran selama 3 bulan melakukan hubungan intim. Lantaran korban terus bertanya bagaimana jika hamil, pelaku menjadi emosi dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah meninggal, korban dikuburkan di belakang rumah kosong yang tak jauh dari rumah pelaku. Setelah korban dikuburkan, kemudian pelaku menghilang dari rumahnya. Jasad korban ditemukan warga Bakal Desa Campurjo beberapa hari kemudian. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis sehingga terancam kurungan penjara 15 tahun. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Grobogan, seorang anggota Koramil Tegowanu berprofesi sebagai guru agama. Ternyata selain mengabdikan diri untuk pertahanan dan keamanan negara, ia juga mengabdikan diri untuk dunia pendidikan agama. Kami hadirkan sosoknya dalam memperingati ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Dengan penuh semangat, setiap pagi Sertuyoto berangkat kerja ke Koramil 12 Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Selesai bekerja, seragam lorengnya berganti dengan baju koko dan sarung. Baretnya juga berganti dengan kopiah, layaknya guru madrasah. Ternyata ia hendak mengajar ilmu fikih di 2 madrasah dekat rumahnya. Bagi Sertuyoto, ilmu tak boleh dipendam sendiri, karena berbagi ilmu tak akan mengurangi kecerdasan seseorang. Tingginya motivasi serta dukungan dari rekan-rekan TNI membuatnya mantap mengajarkan ilmu agama yang dipelajarinya saat mondok di pesantren pada 1992 silam. Kalau ada jam, saya izin sama Komandan Koramil untuk menyela waktu 1 jam. Alhamdulillah dari Bapak dan Ramil, Pak Asrofi, Kapten Seni, alhamdulillah boleh diperbolehkan untuk menambah ilmu anak-anak yang. Sertuyoto mengaku kegiatan mengajar dan kewajibannya sebagai anggota TNI tidak pernah berbenturan. Cara mengajarnya yang luas dan mudah dimengerti membuat para siswa menikmati pelajaran yang diberikannya. Baik dan bisa dimengerti. Dek, orangnya gimana Dek sehari-hari? Baik, juga ramah. Sertuyoto berharap apa yang dilakukannya bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Kecamatan Tegowanu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ilmu ada 5.